Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Hidden Sect Leader episode 6-10 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Setelah Baichen berhasil mendapatkan hadiah tulang naga sejati dari sistem AI, dia pun segera memberikan tulang tersebut kepada Zhao Hong. Karena tulang naga sejati adalah harta yang sangat langka di seluruh alam immortal, Zhao Hong tampak sangat berterima kasih kepada Baichen. Tingkat kesetiaan dari Zhao Hong juga meningkat menjadi 80 poin. Tak berselang lama, Zhao Hong juga berhasil menyempurnakan tulang naga sejati dan membuat dirinya berhasil membangun fondasi seperti yang diinginkan oleh sang ayah. Dengan seketika kesetiaan dari Zhao Hong juga mengalami peningkatan 10 poin menjadi 90 poin pada saat ini. Sementara itu di kerajaan Dacian, penasihat kerajaan melihat kemunculan visi langit dan bumi yang disebabkan oleh berhasilnya Zhao Hong membangun sebuah fondasi. Kembali ke sekte Dao Immortal, Bang Baichen yang sedang memancing didatangi oleh 3 orang muridnya karena mereka bertiga sangat kelaparan. Heitan juga meminta izin kepada Bang Baichen untuk memakan ayam yang ada di belakang gunung sekte, akan tetapi Baichen tidak mengizinkan hal tersebut karena dia akan meminta murid-muridnya ini untuk mengambil senjata milik pasukan sekte Raja Hantu yang ada di dalam kolam. Senjata-senjata tersebut nantinya akan mereka jual di bawah gunung untuk membeli sebuah makanan. Singkat cerita, Heitan dan Zhao Hong sudah membawa banyak senjata untuk mereka jual di pasar bawah gunung. Akan tetapi senjata-senjata tersebut sangatlah berat dan Zhao Hong meminta Bang Baichen untuk menggunakan sebuah teknik terbang agar cepat sampai. Bang MC sendiri beralasan kalau mereka harus tetap membumi jadi tidak boleh menggunakan teknik terbang. Padahal mah Baichen sendiri nggak punya teknik terbang itu ya guys ya. Beberapa saat kemudian Baichen sudah sampai di pasar dan pada saat ini dia sedang menunggu Heitan dan juga Zhao Hong yang sedang menjual senjata. Di saat itu pula ada seorang bocah yang menabrak Baichen dan terdeteksi sebagai murid baru oleh sistem AI. Diketahui bocah ini bernama Su Changsheng dan dia punya tulang tertinggi yang sudah diambil oleh seseorang. Karena pada saat ini kondisi Changsheng sedang pingsan, Baichen pun dituduh oleh pasukan keamanan kota kalau dia sudah menganiaya Changsheng. Beruntung di sini muncul Zhao Hong yang merupakan putra mahkota dari kerajaan Dacian. Dengan sekali perintah, pasukan keamanan kota langsung mundur oleh kata-kata dari Zhao Hong. Di saat itu pula Bang Baichen meminta Heitan untuk segera membawa Changsheng pulang ke dalam sekte Dao Immortal. Singkat cerita, ketika sudah berada di sekte Dao Immortal, Changsheng tidak menyangka kalau dia masih hidup. Bukannya senang, Changsheng malah terlihat sedih karena sudah tidak ada lagi yang bisa dia lakukan di dunia ini dengan kondisi tubuh cacat seperti ini. Changsheng pun kemudian bercerita kalau kedua orang tuanya meninggal pada saat dia masih kecil dan saat itu dia langsung diasuh oleh paman keduanya. Semuanya berubah ketika paman kedua mengetahui kalau Changsheng punya tulang tertinggi. Paman kedua ini mengambil tulang tertinggi tersebut dengan paksa dan Changsheng menjadi orang yang tidak berguna sejak umur 11 tahun serta tinggal di jalanan. Bahkan di luar Nurul, Changsheng juga menolak untuk menjadi murid dari sekte Dao Immortal dengan alasan dia sudah tidak bisa berkultivasi lagi seumur hidup.
Momen ini pun membuat Bang Beichen memberitahu kalau dia bisa membantu Chang Sheng untuk membangkitkan tulang tertingginya lagi jika Chang Sheng mau menjadi murid di Sekte Dao Immortal. Mendengar hal tersebut, tentu saja tanpa keraguan Chang Sheng langsung mau menjadi murid dari Bang Beichen. Sistem AI kemudian memberikan selamat kepada Beichen sekaligus memberitahukan kalau dia akan memberi hadiah berupa tulang rune tertinggi yang nantinya hanya bisa digunakan oleh Chang Sheng saja. Benar saja ketika Bang Beichen menyentuh Chang Sheng, bocah ini langsung mendapat pencerahan dan membangkitkan kembali tulang tertingginya yang sudah diambil paksa. Karena Chang Sheng adalah satu dari 1 juta orang yang punya tulang tertinggi, maka di sini potensinya bisa saja mengalahkan semua murid yang ada di Sekte Dao Immortal. Chang Sheng terlihat berterima kasih kepada Beichen karena sudah mau membantunya. Saat ini Chang Sheng juga akan diantarkan ke tempat tinggal di dalam sekte oleh Heitan dan kawan-kawan. Tidak seperti orang lain yang kaget ketika melihat kondisi sekte, Chang Sheng terlihat bahagia ketika melihat kondisi sekte yang bobrok karena yang terpenting baginya saat ini adalah sudah punya keluarga lagi. Bahkan di sini Chang Sheng juga langsung ingin berkeliling sekte untuk melihat-melihat dan beradaptasi. Akan tetapi sialnya bagi Chang Sheng, dia malah masuk ke dalam kolam lautan pahit yang ada di depan Sekte Dao Immortal. Beruntungnya di sini masih ada naga ikan mas yang menolong Chang Sheng agar dia bisa keluar dari dalam kolam tersebut. Sementara itu, sistem AI memberikan sebuah hadiah ruangan latihan kepada Bang Beichen agar kelak ruangan tersebut bisa dipakai oleh murid-murid Sekte Dao Immortal. Tak lama kemudian para murid sudah berkumpul dan mereka cukup heran kenapa sekarang ada ruang latihan di dalam sekte. Di saat yang sama Bang Beichen datang menghampiri mereka berempat serta meminta mereka untuk masuk ke dalam ruangan latihan sekarang juga. Akan tetapi Bang Beichen melarang Chang Sheng untuk masuk ke dalam ruangan latihan karena saat ini fondasi tubuh Chang Sheng belumlah kuat. Bang MC juga kemudian memberikan 2 buku keterampilan kepada Chang Sheng agar muridnya itu mendapat pencerahan terlebih dahulu. Sementara itu, sistem AI memberitahukan kalau kolam lautan pahit bisa digunakan untuk memantau murid-murid yang sedang berlatih. Saat itu juga Beichen kaget karena murid-muridnya ternyata sedang mengalami sebuah kesulitan. Ternyata ruangan latihan yang diberi oleh sistem AI adalah sebuah ruangan simpul hati atau hati iblis. Dengan kata lain, kegundahan yang selama ini dirasakan oleh para murid akan menghalangi mereka di dalam ruangan latihan tersebut. Bang Beichen pun meminta sistem AI untuk mengeluarkan semua muridnya sekarang juga karena mereka bertiga baru pertama kali mendapatkan latihan seperti itu. Setelah mereka semua keluar, tampak kekecewaan di raut wajah mereka bertiga karena gagal dalam latihan kali ini. Tapi meskipun begitu, Bang Beichen tidak marah dan malah menyuruh muridnya untuk mengisi perut mereka terlebih dahulu sebelum mulai berlatih lagi. Ketika sedang menyantap makanan daging monster, Beichen datang menghampiri murid-muridnya untuk memberikan ceramah bagaimana cara melewati latihan hati iblis. Akan tetapi tiba-tiba saja cuaca menjadi gelap dan juga hujan yang membuat Beichen langsung marah-marah gak karuan. Dia juga langsung mengutuk sistem AI yang sudah mempermainkan cuaca pada saat ini. Kemarahan dari Bang Beichen ini membuat cuaca kembali cerah serta membuat murid-muridnya sadar bagaimana cara melewati latihan hati iblis dengan baik. Ketika para murid dari Bang Beichen sedang melakukan latihan hati iblis, Beichen memantau mereka semua dari kolam lautan pahit. Terlihat Luo Li dan Zhao Hong berhasil melewati ujian dengan baik, tapi tidak dengan Heitan yang masih tampak kesulitan dengan ujian hati iblis.
Bang Beichen pun kemudian turun langsung untuk mengajari Heitan cara melewati ujian hati iblis dengan benar. Akan tetapi bukannya menjalankan ujian dengan mudah, Bang Beichen malah dibuat tidak berdaya oleh ujian hati iblis. Wajah dari Bang Beichen tampak bonyok setelah dia keluar dari tempat latihan tersebut. Di saat yang sama, Heitan datang menghampiri Beichen untuk menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi dengan wajah dari Bang MC. Tapi ya begitulah ya, dengan kekuatan ngelesnya Bang Beichen berhasil mengalihkan perhatian dan membuat Heitan lebih fokus pada pertarungannya dengan Chen Hao yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi. Sementara itu, Chang Sheng terlihat keluar dari ruangan latihan hati iblis dengan kondisi tidak berdaya. Meskipun begitu, Chang Sheng memutuskan untuk kembali masuk ke dalam ruangan karena dia menolak untuk menyerah. Keteguhan hati dari Chang Sheng ini membuat Heitan menjadi bersemangat untuk memulai kembali latihan hati iblis. Benar saja, setelah melewati proses panjang, pada akhirnya Heitan berhasil melewati latihan hati iblisnya sendiri dengan mengalahkan rasa takut kepada Chen Hao. Ketika keluar dari ruangan latihan, Heitan langsung ditanyai oleh Bang Beichen perihal kesiapan melawan Chen Hao beberapa hari lagi. Dan dengan percaya diri, Heitan berkata kalau 3 hari lagi dia tidak akan mengecewakan Bang Beichen. Sementara itu di sekte Guangyao, Chen Hao didatangi oleh salah seorang tetua sekte bernama Su Hai yang sudah berada di tahap Golden Core. Tetua Su Hai tidak ingin ada kesalahan dalam pertarungan antara Chen Hao melawan Heitan nanti, jadi dia di sini memberikan pil energi darah kepada Chen Hao untuk berjaga-jaga. Pada awalnya Chen Hao menolak karena dia cukup yakin bisa mengalahkan Heitan. Tapi tetua Su Hai tetap memaksa karena dia takut terjadi sesuatu kepada Chen Hao ketika pertarungan sedang berlangsung. Sementara itu di sekte Dao Immortal, Bang Beichen kembali mendapatkan misi dari sistem AI untuk mencari seorang murid keberuntungan. Jika gagal dalam misi kali ini, maka Bang Beichen akan mendapatkan hukuman menjadi botak. Sontak hal ini pun membuat Bang Beichen marah dan tidak senang dengan perlakuan dari sistem AI. Ternyata kemarahan Bang Beichen menjadi bumerang di mana sistem AI mengurangi waktu menjalankan misi yang sebelumnya 5 jam menjadi 2 jam saja. Sementara itu di luar, murid-murid sekte Dao sudah bersiap pergi ke Tanah Immortal untuk menyaksikan pertarungan antara Heitan melawan Chen Hao. Akan tetapi mereka tampak bingung harus pergi menggunakan kendaraan apa karena setidaknya butuh waktu 5 hari untuk sampai di Tanah Immortal. Tapi di sini Heitan meyakinkan rekan-rekannya kalau Bang Beichen mempunyai formasi teleportasi, jadi mereka tidak perlu khawatir. Tapi ternyata sistem AI menolak untuk memberikan formasi teleportasi sebelum Bang Beichen kita ini menyelesaikan misi mencari murid keberuntungan. Di saat yang sama, Zhao Hong malah meniru cara berbicara dari Beichen dengan membelakangi lawan bicaranya. Dia juga berpidato panjang lebar di hadapan semua orang mengenai efek baik yang sudah ditimbulkan Bang Beichen dalam mendidik mereka semua. Siapa yang menyangka bahwa pidato yang diberikan oleh Zhao Hong dengan membelakangi rekan-rekannya mendapatkan hadiah dari sistem AI. Hadiah ini berupa kartu yang bisa digunakan untuk membuat formasi teleportasi agar mereka semua bisa sampai di Tanah Immortal dengan sekejap. Ketika sudah sampai di Tanah Immortal, kedatangan Beichen dan murid-muridnya sudah ditunggu oleh orang-orang. Tetua Su Hai yang melihat seseorang menggunakan formasi teleportasi kelihatan sangat takjub. Bahkan di sini dia tidak bisa melihat sudah sampai di manakah tingkatan kultivasi dari Bang MC Beichen. Selain itu, ketua sekte juga dibuat kaget karena kultivasi dari Heitan berkembang sangat pesat dalam kurun waktu 1 bulan saja. Dan pertarungan antara Heitan melawan Chen Hao akhirnya dimulai.
Pada gerakan-gerakan pertama, Heitan terlihat menghindari beberapa serangan dari Chen Hao karena dia lupa membawa tongkat kayu untuk bertarung. Luo Li pun lekas mengambilkan tongkat kayu tersebut dan memberikannya kepada Heitan. Siapa yang menyangka kalau Heitan berhasil memukul mundur Chen Hao di hadapan semua orang. Chen Hao juga tampak tidak percaya karena dia yang sudah berada di ranah pemurnian Qi tingkat 5 bisa dikalahkan begitu saja oleh Heitan menggunakan tongkat kayu. Dengan kepercayaan diri tinggi, Heitan kemudian menyebutkan kalau dia sudah mencapai ranah pemurnian Qi tingkat 17, jadi tentu saja bisa dengan mudah mengalahkan Chen Hao pada saat ini. Sontak kemajuan pesat dari Heitan ini membuat Bang Beichen sebagai guru menjadi sangat bangga. Sementara itu, Tetua Suhai meminta Chen Hao untuk segera memakan pil energi darah karena Tetua Suhai tidak ingin sekte Guangyao dibuat malu di hadapan orang-orang. Meskipun memakan pil energi darah punya resiko tinggi, Chen Hao tidak punya pilihan lain lagi untuk bisa mengalahkan Heitan. Benar saja setelah memakan pil energi darah, kekuatan dari Chen Hao menjadi lebih kuat dengan seketika. Sontak hal ini pun membuat Bang Beichen meminta Heitan untuk tenang dan menunjukkan hasil latihan di dalam sekte Dao Immortal selama ini. Yap, benar saja Heitan kemudian mengamuk dan berhasil mengalahkan Chen Hao yang sudah memakan pil energi darah. Keberhasilan Heitan mengalahkan Chen Hao tentu saja menarik minat dari Tetua Suhai untuk menjadikan Heitan sebagai murid. Kelancangan Tetua Suhai yang ingin membawa Heitan tentu saja membuat Bang Beichen marah. Dia pun lekas menggunakan kekuatan dari sistem AI untuk melakukan serangan kuat ke arah Tetua Suhai. Siapa yang menyangka kalau serangan kuat tersebut langsung membuat Tetua Suhai modar di tempat. Kekuatan luar biasa yang diperlihatkan oleh Beichen ini juga benar-benar membuat semua orang merasa kagum. Sebelum Bang Beichen dan murid-muridnya kembali ke sekte Dao Immortal, sistem AI kembali memberi peringatan kalau waktu yang tersisa untuk menemukan murid keberuntungan pada saat ini tinggal 1 jam 41 menit saja. Sementara itu, Xiao He yang juga datang meminta Heitan agar membawanya ke sekte Dao Immortal. Akan tetapi tentu saja keputusan Xiao He ini tidak disenangi oleh Chen Hao. Mereka berdua kemudian saling adu mulut dan menjelekkan satu sama lain. Bahkan di sini ketua sekte Guangyao sampai ngambek dengan Chen Hao karena ternyata Chen Hao selama ini sudah menjelek-jelekan namanya di belakang. Di saat yang sama, Heitan juga menolak untuk membawa Xiao He masuk ke dalam sekte Dao Immortal karena dia sudah sakit hati dengan apa yang dilakukan oleh Xiao He sebelumnya. Singkat cerita, Bang Beichen dan murid-muridnya sedang berjalan di tengah hutan karena Heitan berencana membawa mereka ke sebuah tempat. Akan tetapi Heitan tampak bingung dan merasa kalau mereka sudah tersesat. Tak lama kemudian muncul beberapa orang yang berasal dari sekte Illuminati. Orang sekte Illuminati ini ternyata sedang mengejar seseorang yang merupakan anggota kultus iblis. Benar saja tak lama kemudian muncul seorang bocah bernama Lin Xuan yang seperti sedang dikendalikan oleh hati iblis. Ternyata Lin Xuan adalah murid yang selama ini dicari oleh Bang Beichen. Pada akhirnya Bang Beichen merasa tenang karena dia nggak jadi botak karena sudah menemukan murid keberuntungan yaitu Lin Xuan. Sementara itu Lin Xuan memutuskan untuk melawan orang-orang dari sekte Illuminati sendirian karena dia sudah nggak tahan jika terus menjadi incaran mereka selama ini. Sempat mengalahkan beberapa anak buah sekte Illuminati, pada akhirnya Lin Xuan berhasil ditangkap setelah ketua sekte Illuminati mengeluarkan kemampuan anehnya. Ketika Lin Xuan hendak dibawa oleh sekte Illuminati, Bang Beichen lekas meminta ketua sekte untuk menyerahkan Lin Xuan karena Lin Xuan merupakan muridnya saat ini.
Bahkan di sini Bang MC Beichen mengeluarkan magis dari sistem AI untuk menekan orang-orang dari sekte Illuminati. Dengan menggunakan formasi teleportasi, Bang Beichen lekas membawa semua muridnya termasuk Lin Xuan untuk kembali ke sekte Dao Immortal. Tanpa basa-basi dan panjang lebar, Lin Xuan langsung menerima Bang Beichen sebagai guru. Akan tetapi Lin Xuan tidak suka disentuh oleh Bang Beichen dan meminta Beichen untuk segera membawanya kembali ke sekte Dao Immortal. Betapa kagetnya Lin Xuan ketika mengetahui tempatnya sekarang adalah sekte Dao Immortal milik Bang Beichen. Dia sangat kaget karena sekte Dao Immortal terlihat bobrok. Tanpa ragu-ragu lagi Lin Xuan juga langsung ingin pergi melarikan diri. Beruntungnya di sini ada pelindung sekte yang membuat Lin Xuan gagal untuk kabur. Di saat yang sama kesetiaan dari Lin Xuan juga langsung turun menjadi 5 poin saja. Selain itu sistem AI juga ternyata punya tugas khusus untuk Bang Beichen, yaitu harus menaikkan kesetiaan Lin Xuan berada di atas 10 poin. Jika berhasil, Beichen nantinya akan mendapatkan hadiah berupa teknik pedang surgawi dari sistem AI. Misi yang diberikan oleh sistem AI ini langsung dilaksanakan oleh Bang Beichen dengan mencoba merayu Lin Xuan. Bahkan di sini Beichen memberikan 2 buku keterampilan kepada Lin Xuan agar kesetiaan dari Lin Xuan berada di atas 10 poin. Meskipun sudah merayu dan memberikan keterampilan, kesetiaan Lin Xuan hanya naik 1 poin saja dan sontak hal ini membuat Bang Beichen kepikiran untuk memasukkan Lin Xuan ke ruangan hati iblis agar Lin Xuan bisa berlatih serta membersihkan hatinya. Tapi kesetiaan dari Lin Xuan malah berkurang jadi 3 poin karena Lin Xuan menganggap Bang Beichen sudah meremehkannya. Karena sedari tadi banyak sekali permintaan yang keluar dari mulut Lin Xuan, Beichen pun tidak segan mendorong Lin Xuan agar segera masuk ke dalam ruangan hati iblis. Ketika memasuki ruangan hati iblis, Lin Xuan bertemu dengan kembaran yang merupakan hati iblisnya. Dengan penuh amarah, Lin Xuan juga berusaha melawan hati iblis serta meyakinkan diri sendiri kalau dia adalah seorang manusia utuh dan bukan seorang iblis. Melihat Lin Xuan berada dalam kesulitan, Bang Beichen langsung mengeluarkan Lin Xuan dari ruangan hati iblis. Kesetiaan dari Lin Xuan juga langsung berkurang menjadi 1 poin saja karena dia marah kepada Beichen yang sudah membuatnya hampir mati ketika masuk ke dalam ruangan hati iblis. Di saat yang sama, Chang Sheng kemudian meyakinkan Lin Xuan kalau Bang Beichen punya maksud baik. Dia juga memberikan ceramah kepada Lin Xuan yang mana ceramah tersebut langsung membuat kesetiaan Lin Xuan meningkat jadi 15 poin. Momen ini juga digunakan oleh Bang Beichen untuk meminta Lin Xuan kembali masuk ke dalam ruangan hati iblis serta meminta Lin Xuan untuk tidak terbawa oleh emosi. Sementara itu, Chang Sheng juga mempunyai tekad yang kuat untuk kembali masuk ke dalam ruangan hati iblis dan menyelesaikan apa yang menjadi simpul hatinya selama ini. Ketika Chang Sheng masih berjuang di dalam hati iblis, Bang Beichen mengajak Lin Xuan untuk menyaksikan perjuangan Chang Sheng melalui kolam lautan pahit. Bang Beichen sangat berharap Lin Xuan bisa mengambil pelajaran dari yang sedang dialami oleh Chang Sheng di dalam ruangan hati iblis tersebut. Keberhasilan Chang Sheng dalam melewati hati iblis membuat Lin Xuan semakin termotivasi. Dia kemudian lekas tertawa dan tertawanya ini membuat Bang Beichen merasa curiga. Akan tetapi siapa yang menyangka kalau kesetiaan dari Lin Xuan kepada Bang Beichen semakin meningkat menjadi 50 poin. Ternyata tertawanya Lin Xuan memang sedikit aneh dan berbeda dari yang lain. Di saat yang sama, Bang Beichen memberikan selamat kepada Chang Sheng yang sudah berhasil menyelesaikan latihan di ruangan hati iblis. Keberhasilan Chang Sheng ini juga akan membuat Bang Beichen mengajarkan Chang Sheng cara membangkitkan fondasi.
Melihat Changsheng akan dibantu oleh gurunya tentu saja membuat Lin Xuan merasa iri. Dia kemudian meminta Bei Chen untuk mengajarinya juga cara membangkitkan fondasi. Akan tetapi di sini Bang MC menolak karena pada saat ini tingkatan kultivasi dari Lin Xuan masih rendah dan belum mencukupi untuk membangkitkan sebuah fondasi seperti Changsheng. Siapa yang menyangka ucapan dari Bang Bei Chen tersebut membuat Lin Xuan sakit hati dan kesetiaannya langsung turun menjadi 45 poin. Di saat yang sama, sistem AI memberikan peringatan kalau waktu yang tersisa untuk Bang Bei Chen hanya 3 jam saja. Jadi Bang MC di sini harus cepat dalam melakukan misi menaikkan kesetiaan dari Lin Xuan. Momen ini pun membuat Bang Bei Chen mempunyai solusi yang di luar Nurul, di mana dia menendang Lin Xuan untuk masuk ke dalam lautan pahit agar Lin Xuan bisa merenungi kesalahannya selama ini. Alih-alih merenungi kesalahan, Lin Xuan malah kelihatan bersedih karena ternyata di dunia ini tidak ada seorang pun yang menginginkannya termasuk Bang Bei Chen. Di saat yang sama sistem AI juga langsung memberikan peringatan jika kesetiaan Lin Xuan kembali ke tahap 0, maka sepenuhnya anak itu akan dirasuki oleh iblis. Benar saja di dalam lautan pahit, Lin Xuan kembali mendapatkan rayuan dari simpul hati iblisnya. Cukup beruntung di sini Bang Bei Chen langsung turun tangan untuk membawa Lin Xuan kembali naik ke atas. Bang Bei Chen juga kembali memberikan ceramah kepada Lin Xuan untuk tetap tinggal di dalam sekte Dao Immortal karena sekte ini sepenuhnya sudah menjadi keluarga untuk Lin Xuan. Kesetiaan dari Lin Xuan juga langsung meningkat pesat ke angka 89 poin setelah ceramah yang diberikan oleh Bang MC. Karena sudah berhasil membuat kesetiaan dari Lin Xuan berada di atas 10 poin, maka Bang MC Bei Chen mendapatkan sebuah hadiah dari sistem AI. Jiwa iblis Lin Xuan yang sudah dibersihkan dan buku keterampilan pedang tingkat surgawi juga menjadi hasil dari keberhasilan misi Bang Bei Chen. Di saat yang sama, Lin Xuan bertanya di manakah dia bisa mendapatkan sebuah pedang untuk mempelajari buku yang diberi oleh Bang Bei Chen. Momen ini pun membuat Bang MC bingung dan lekas memberikan sebuah kapak karena dia udah nggak punya senjata lain lagi. Sementara itu di sebuah istana bernama Xuan Guo, ada seorang tuan putri bernama Jing Liang yang marah-marah kepada anak buahnya. Ketika anak buahnya sudah pergi, ternyata Jing Liang ini hanya menyamar saja menjadi tuan putri, di mana tuan putri aslinya adalah seorang wanita berbaju hijau bernama Wu Xuanye. Kemunculan Wu Xuanye kali ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.